Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa, mari kita belajar mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran untuk domain afektif, ya. Domain afektif itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Ya. Tingkatannya mulai dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menghayati atau karakterisasi. Capaian pembelajaran paling tinggi dalam domain afektif itu kalau peserta didik sudah sampai pada tingkat karakterisasi atau pembudayaan, yaitu melakukan satu perbuatan atau sikap yang tumbuh oleh dirinya sendiri, bukan karena tuntutan eksternal. Misalnya membersihkan lingkungan karena merasa sadar bahwa lingkungan itu nikmat Allah yang perlu dipelihara, bukan memelihara lingkungan karena adanya satu perintah atau mungkin mau ada lomba begitu ya. Tilawah Al-Quran setiap habis maghrib bukan karena diperintah tetapi sudah merasa sebagai kebutuhan. Menghormati orang tua bukan karena kewajiban yang didorong oleh peraturan dalam keluarga, tetapi merasa menjadi sebuah kebutuhan. Melakukan sikap jujur meskipun tidak dilihat orang dan sebagainya. Evaluasi afektif itu tujuannya untuk mengetahui perkembangan sikap, mental, dan karakter peserta didik, bukan untuk mengukur perkembangan pengetahuan peserta didik mengenai pengetahuan moral atau pengetahuan sikap, ya. Coba perhatikan, misalnya ada satu soal, redaksinya, apa yang kamu lakukan jika melihat orang tua yang hendak menyeberang jalan? Ya. Pilihannya A, menghampiri dan membantu menyeberangkan. B, memberi aba-aba untuk menyeberang dengan hati-hati. C, meminta tolong orang lain untuk membantu menyeberangkan. Dan D, pura-pura tidak tahu. Gitu. Coba tebak, kira-kira apa jawaban peserta didik kita? Nah, betul. Mungkin peserta didik sebagian besar akan menjawab A, yaitu akan menghampiri dan membantu menyeberangkan orang tua yang hendak menyeberang jalan, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah jawaban ini sesuai dengan fakta yang sesungguhnya? Nah, kalau ternyata fakta yang sesungguhnya tidak seperti yang dijawabkan tadi, maka hasil belajar ini tidak mampu memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai bagaimana perkembangan sikap dan moral peserta didik, ya. Karena itulah diperlukan teknik dan instrumen evaluasi yang tepat agar diperoleh gambaran yang sesungguhnya valid, otentik mengenai bagaimana perkembangan sikap, mental, konsep diri, konsep nilai peserta didik, ya. Ada banyak instrumen yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan afeksi peserta didik. Di antaranya bisa menggunakan skala sikap, observasi, wawancara, jurnal kegiatan, portofolio, penilaian sejawat, dan masih banyak lagi. Silahkan dipilih yang sesuai dengan indikator kompetensi yang dikembangkan, sesuai dengan perkembangan
dan usia mental peserta didik dan sesuai dengan fokus atau tujuan pembelajarannya. Tahapannya dimulai dari merumuskan indikator capaian pembelajaran untuk domain afektif ya. Mulai dari domain afektif tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Yang kedua, pilihlah instrumen yang paling sesuai dengan fokus atau tujuan pembelajarannya ya. Yang ketiga, buatlah rincian unsur-unsur yang akan dievaluasi dari indikator kompetensi tersebut gitu ya. Nah, mari kita coba mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran pada domain afektif. Misalnya kita mengambil kompetensi dasar pada materi PKN di SMA kelas 10 ya. Oke. Coba rumuskanlah lebih dahulu indikator capaian pembelajaran pada domain afektif dari kompetensi dasar ini. Setelah itu, pilihlah instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur indikator capaian pembelajaran yang mau Anda nilai itu. Gitu ya. Silakan. Teman-teman, mari kita terus belajar mencoba mengembangkan instrumen evaluasi untuk pembelajaran afektif. Memang pembelajaran afektif itu instrumen evaluasinya lebih ribet, waktu yang dibutuhkan lebih lama, bahkan sistem penilaian yang digunakan juga tidak sekedar menghasilkan angka, tetapi juga memberikan rekomendasi apa yang mestinya harus difokuskan lagi, orientasi perkembangan mental dan moral seperti apa yang perlu menjadi lebih ditekankan lagi gitu ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.